Dari Sorong ke Pekalongan. Kalau nongkrong, mampir ke angkringan. Halo Sobat Keuda, selamat datang di Kepo, Keuda Podcast. Tempat kita bincang-bincang seputar pengelolaan keuangan daerah. Bersama saya, Roy Siagian. Belakangan ini viral di media sosial pajak angkringan, pajak kaki lima seperti sate, bakso itu ditagihkan pajak yang cukup tinggi, kemudian adanya regulasi baru seputar pajak restoran yang sudah dihapus. Kita simak video viral berikut ini. Pemirsa, beredar kabar sebuah warung wedangan atau warung angkringan di kota Solo, Jawa Tengah dikenai pajak 12 juta per bulan. Kabar ini menjadi heboh dan pusat perhatian hingga viral di media sosial. Inilah warung wedangan Jebuk yang berada di Jalan Ronggowarsito, Solo yang mendadak menjadi pusat perhatian. Warung yang buka 24 jam ini berada tidak jauh dari RSPKU Solo. Warung yang menyediakan aneka makanan seperti nasi kucing, nasi tumpang, soto rawon hingga beraneka ragam camilan seperti gorengan dan sate selalu didatangi pembeli. Di samping harganya yang terjangkau, lokasi yang strategis di pusat kota membuat warung ini menjadi pilihan konsumen. Pemilik warung wedangan Rahmat Wahono mengaku kaget saat usaha miliknya dikenai pajak 12 juta per bulan. Usai menerima panggilan dari Pemkop Solo yang ditujukan kepada anaknya untuk mengisi formulir bermaterai yang isinya dikenakan pajak sebanyak 12 juta per bulan. Kita sebagai warga negara yang ingin bayar sudah ditarik pajak ya segitu aja lah. Kita sudah ya ngas-ngasan. Bermasalah nggak ya? Enggak, kalau 3 juta itu tidak masalah. Tapi kalau 12 juta kita berontak. Sementara Kepala Bapenda Kota Solo, Tulus Widayat menyampaikan, naiknya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dari usaha wedangan Jembuk dinilai karena penghasilannya lebih dari 7,5 juta per bulan dan wajib membayar pajak sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2023. Lanjuti dengan Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebetulnya pajak wedangan itu istilah di regulasinya adalah restoran. Tulus menambahkan jika omset kurang dari nilai tersebut tidak kena pajak. Pihaknya telah melakukan upaya agar wajib pajak taat dan segera membayarkan pajaknya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Lagi-lagi pajak daerah menjadi omongan di kalangan masyarakat yang terkadang berat bagi pelaku-pelaku usaha seperti UMKM, yang sementara pajak baru yang tadi saya katakan itu pajak restoran ini dihapuskan. Benar nggak pajak restoran ini sudah dihapuskan? Bersama saya telah hadir Dira N. Sadewa, perencana ahli muda pada Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, yang akan ngebahas putar masalah-masalah pajak, ya khususnya usaha-usaha makanan yang ada di kalangan masyarakat. Selamat datang Mas Dewa, apa kabar nih? Baik. Sibuk ya? Sibuk nih memberikan asistensi kepada pemerintah daerah ya. Ya, lagi. Gimana tanggapannya terkait yang tadi saya sampaikan itu di banyak media sosial yang katanya pajak restoran itu sudah dihapus. Kemudian ada pajak-pajak di pedagang kaki lima ini ditagihkan cukup tinggi. Gimana kira-kira regulasi sebenarnya gimana Mas Dewa? Silakan. Oke. Baik, teman Sobat Kuda, jadi kita mungkin perlu memahami dulu sejarah dari pajak restoran. Jadi pajak restoran ini awalnya dikatakan sebagai pajak pembangunan 1 dengan dasar Undang-Undang Pajak Pembangunan 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947. Kemudian berkembangnya waktu, terakhir pajak restoran ini dikenal dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ya. Nah, baru-baru ini di tahun 2022 telah terbit undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang mencabut Undang-Undang 28 tahun 2009.
di Undang-Undang 28 2009 itu ada nomenklatur pajak restoran. Ya. Namun di Undang-Undang 1 pajak restoran itu sudah tidak ada. Jadi kalau Bang Roy tadi bertanya, apakah pajak restoran itu sudah dihapus? Oke. Nah, jawabannya benar, tidak ada pajak restoran di Undang-Undang 1, tapi terjadi pergantian nama. Oh, namanya yang diganti. Ya, namanya Nama saja. yang baru? Namanya baru, dia masuk dalam kelompok pajak yang berbasis konsumsi. Oh, Dengan gitu. nomenklatur kelompoknya pajak barang jasa tertentu. Ya, ini mudah-mudahan masyarakat atau teman-teman Sobat Keuda mulai melek yang mengganti pajak restoran jadi dengan nomenklatur yang baru ya. Kayak gitu. Jadi berita Ya. baiknya Bang Roy, pajak restoran hilang namanya. Namanya. Tapi pergantiannya PBJT, PBJT. pajak barang jasa tertentu atas makanan dan minuman yang dikenakan ketika seseorang melakukan transaksi atas pembelian makanan dan minuman. Ini sepertinya perlu perlu energi untuk mensosialisasikan ya kepada masyarakat ya. Basicnya ini sebenarnya karena dari pengusaha restoran di semua daerah pasti sudah punya nomor wajib pajak daerah, NPWPD. Nah, jadi sebenarnya tinggal meneruskan saja, tapi karena ada kebijakan dari pemerintah dengan Undang-Undang 1 2022, maka terjadi perbedaan nomenklatur. Nah, nomenklatur ini sebenarnya hanya merubah nama saja, tapi perlakuannya sama seperti pajak restoran di Undang-Undang 28 tahun 2009. Nah, Mas Dewa, sebenarnya ada nggak sih syarat atau kriteria yang menyatakan suatu usaha itu dianggap menjadi wajib pajak, kemudian pelakunya itu ditetapkan menjadi objek pajak dan wajib pajak? Itu gimana kira-kira? Nah, ini sangat menarik ya Bang Roy ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara terkait pelaku UMKM, apakah setiap pelaku UMKM itu dikenakan pajak restoran atau nama sekarang PBJT atas makan minuman? Nah, jawabannya itu sudah tercantum dalam Undang-Undang 1 2022 bahwa restoran itu atau usaha itu kemudian ditetapkan sebagai objek pajak dan pemiliknya sebagai wajib pajak kalau mencapai nilai peredaran usaha tertentu. Jadi kalau misalnya dia tidak mencapai nilai peredaran usaha tertentu atau bisa dikatakan omset, yang dari KBBI omset adalah peredaran usaha kotor atau total penjualan kotor dikurangi beban biaya dari penyelenggaraan restoran tersebut. Jadi peredaran kotornya ditetapkan. Dan hal ini Bang Roy harus kita pahami bersama, masyarakat harus melek hukum bahwa nilai peredaran usaha ini ditetapkan dalam peraturan daerah. Jadi kalau kita mau lihat batasannya, usaha saya kena pajak PBJT makan minuman atau pajak restoran nama sebelumnya, itu kalau omsetnya atau nilai peredaran usahanya pada batas tertentu yang tercantum dalam Perda. Dan itu sudah dievaluasi oleh Kemendagri. Dan memang nilai ini itu tidak ada batasannya Bang Roy. Contoh misalnya ada yang sampai dengan 25 juta, ada yang 5 juta, ada yang 2,5 juta. Nah, batasan ini sebenarnya untuk melindungi UMKM. Yang kalau nilai peredaran usaha tidak sampai dengan batas tersebut dalam Perda, maka dia tidak bisa dikenakan pajak restoran. Nah, ini bagian dari edukasi kita bersama nih untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak itu terlindungi dengan regulasi yang baru. Berarti kalau ada calon pengusaha baru nih, dia mikir-mikir nih aku mau buat usaha nih, dia harus baca regulasi undang-undang, kemudian dia pastikan di Pemda dia itu regulasinya seperti apa gitu ya? Ya. Perda tadi ya? Ya, jadi Bang Roy, setelah kita mau buat usaha, tentu kan kita buat perizinan. Ya. Nah, pada saat ngurus perizinan, umumnya teman-teman Bapenda di daerah itu melakukan edukasi. Nah, edukasi itu sambil biasanya langsung memberikan NPWPD. Nah, NPWPD-nya ini kemudian aktifnya itu harusnya setelah nilai usahanya tadi, nilai peredaran usahanya sesuai dengan ditetapkan dalam Perda. Jadi ada batasannya. Misalnya saya pengusaha kopi gitu Bang Roy, kemudian menetapkan nilai menjual kopi, ternyata 1 bulan itu penghasilan penjualannya hanya 500.000. Nah, sedangkan dalam Perda, peraturan daerah, itu 2.500.000. Otomatis saya belum dikenakan pajak. Nah, maka mungkin kita harus bersama-sama nih Bang Roy, dengan Pemda juga mengedukasi masyarakat. Sebenarnya ketika seseorang itu berusaha, khususnya untuk makanan minuman, itu harusnya ada waktu untuk menilai pada saat kapan dia ditetapkan sebagai objek pajak dan wajib pajak. Ya, harusnya ada masa transisi untuk melihat omsetnya. Kalau misalnya dia franchise, otomatis kan sudah clear. Tapi kalau dia usaha baru, misalnya saya toko
Coffee Dewa. Itu kan tidak otomatis saya langsung menjadi. Kenapa? Bisa saja 1 bulan 2 bulan Belum. toko saya tutup. Iya. Kan berarti kan seperti Belum itu. laku gitu. Belum laku. Nah, karakter pajak restoran atau PPJT makanan minuman ini dibebankan kepada konsumen. Oke. Nah, ketika total keuntungan saya untuk satu kopi misalnya 50.000, nah pajak restoran itu maksimal 10% di Undang-Undang 1, ya? 10%. Oke. Jadi 10% dari 50.000 adalah 5.000. Jadi yang dibayarkan konsumen adalah 55.000. 50 untuk pengusahanya, 5.000 dari sisi taxnya, pajaknya. Gitu Bang Roy. Jadi 55.000 yang dibayarkan oleh konsumen gitu. Ini Bang, misalnya mau buat usaha baru nih tadi kan. Si pengusaha nih kayaknya nih bakalan laku nih gitu. Dia hitung-hitung setelah diberikan edukasi sama Bapenda, wah ini ternyata mahal banget ya, jadi mikir-mikir ulang. Kira-kira ada dapat keringanan nggak sih? Nah, kalau keringanan pajak sendiri itu sudah diatur dalam PP 35 2003. Ya. Dan pada prinsipnya Bang Roy, pengurangan keringanan dari sisi penetapan pajak itu adalah kewenangan kepala daerah. Kewenangan kepala daerah yang dalam perjalanannya itu juga harus biasanya ya, selain juga ketetapan, juga biasanya adalah usulan dari wajib pajak. Jadi misalnya Bang Roy merasa berat, itu bisa mengajukan keringanan. Itu dimungkinkan dalam PP 35. Tapi pengaturan lebih detail diatur dalam peraturan kepala daerah. Ada juga ya keringanan ya. Ada, pasti ada. Kita bahas selanjutnya, pengen tahu nih sebenarnya siapa aja sih di daerah itu instansi yang harusnya memberikan edukasi. Itu kita bahas di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Nah, Bang Dewa, kan ini tadi katanya Bapenda sudah memberikan edukasi bagi pelaku-pelaku usaha yang baru. Selain Bapenda, siapa sih lagi ada instansi lain yang berkewajiban memberikan edukasi kepada masyarakat terkait informasi-informasi perpajakan ini selain konsumsi pajak-pajak yang lainnya? Oke. Jadi Bang Roy, setelah Undang-Undang 1 itu ditetapkan, ada pasal 94. Di Undang-Undang 1 menyebutkan bahwa seluruh jenis pajak dan retribusi itu ditetapkan dalam satu perda. Jadi sebenarnya dalam rangka kemudahan berusaha, ketika seorang ingin melakukan usaha, regulasi untuk pungutan itu hanya satu, yaitu perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, dalam perda pajak retribusi daerah, ketika telah diundangkan, itu berlaku asas fiksi hukum, Bang Roy. Asas fiksi hukum itu ketika perda diundangkan, maka seluruh warga negara wajib tahu dan pasti akan dikenakan. Nah, kaitan dengan edukasi, memang kita kemudian harus berkaca kepada TUSI. Dan memang TUSI yang paling tepat adalah badan atau perangkat daerah yang menangani pendapatan daerah. Tapi Bang Roy, mungkin sekedar informasi, sudah banyak juga Pemda itu yang ASN-nya itu merupakan duta pajak. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Jadi ketika, ini mungkin input juga Bang Roy ya, jadi ketika PBB contoh, PBB P2-nya dipenuhi oleh seluruh ASN di perangkat daerah A, itu nanti dapat apresiasi dari Bapenda. Karena jadi bagian dari duta pajak. Ketika ASN-nya bagian dari duta pajak, otomatis akan meng-encourage tuh masyarakat untuk lebih memahami. Karena apa? Dari ASN aja sudah paham pajak. Nah, jadi dia seluruh ASN sebenarnya. Duta pajak sudah ada nggak daerah yang sudah menetapkan atau angkat nomenklatur duta pajak itu ditetapkan? Jadi untuk duta pajak sendiri Bang Roy, untuk pengangkatan itu sudah ada beberapa seremonial dalam artian pemilihan duta pajak dan segala macamnya. Tapi yang perlu kami tekankan di sini adalah ASN-nya sebagai duta pajak yang harus lebih memahami adanya pungutan daerah yang kemudian berkontribusi pada pendapatan daerah untuk biaya pembangunan di daerahnya. Nah, untuk apresiasi ini biasanya Bang Roy, itu di SKPD diperlombakan. SKPD mana, contoh, yang PBB 2-nya lebih dahulu dilunasin. Oh ya, keren ya. Nah, jadi dari 30 SKPD ternyata sudah ada yang pertama nih, misalnya dinas kecamatan A gitu. Nah, kecamatan A dapat apresiasi dari Bapenda, contohnya dikasih kulkas, TV, begitu Bang Roy. Mungkin nggak kalau ada duta pajak daerah nasional? Oh, itu mungkin saja. Mungkin saja. Jadi sebenarnya kan ini untuk mengedukasi bahwa sebenarnya manfaat pajak itu harus lebih ditonjolkan. Oke. Karena
sering sekali kita pahami ya, trennya itu lebih negatif untuk informasi perpajakan. Selain juga dia pungutan yang sifatnya memaksa tadi, dia juga harus memahami bahwa memang ada instrumen lain bahwa Fiskus sebagai pungut pajak itu bisa berlaku lebih keras karena ada pungutan yang sifat memaksa tadi. Nah, tadi kan udah jelasin tuh regulasi di awal kan. Tapi kadang-kadang masyarakat masih ada aja yang kaget. Oh kaget, nah pajak saya kok tiba-tiba tinggi banget. Apa dia kurang tahu formulanya seperti itu yang dijelaskan? Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi regulasi Bang Roy, ada kita kenal konfirmasi status wajib pajak daerah. Itu sebenarnya untuk memastikan ketika Anda mendapatkan pelayanan, seorang atau badan mendapatkan pelayanan, dipastikan dulu tunggakannya itu terpenuhi. Nah, dari sisi perizinan itu biasanya sebelum diberikan izinnya diedukasi. Ini Bapak mendapatkan izin restoran nih. Izin restoran ada beban pajaknya Pak ya, ada pajaknya. Dan pajak ini Bang Roy untuk yang kalau misalnya kita diskusi di pajak restoran itu dibebankan ke konsumen. Jadi bukan kepada pelaku usaha, tapi konsumen. Nah, yang paling penting adalah setiap konsumen harus menerima struk. Bukti bayar atas layanan makanan minuman yang di dalamnya juga sudah tertera pajak. Nah, ini kadang-kadang juga banyak yang mohon maaf tanda kutip yang tidak memberikan struk sehingga susah untuk dideteksi dan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, Bang Roy perlu tahu bahwa Fiskus selaku pemungut pajak itu boleh loh melakukan pemeriksaan atas usahanya yang sudah ditetapkan sebagai objek pajak tersebut. Nah, kalau misalnya ada nih pedagang angkringan nih, rame setiap hari, ya kita bisa lihat dari jumlah yang datang gitu, ini bisa dikunjungi petugas pajak, dihitung atau dilihat. Ini kan banyak beritanya Bang Roy. Sebuah usaha misalnya yang hanya angkringan gitu, hanya toko kecil, kok diterima pajaknya padahal UMKM. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa objek pajak PBJT atas makan minuman yang nomenklatur sekarang itu disandarkan pada peredaran usaha, bukan tempat usahanya. Jadi tempat usaha cuma kayu atau tempat usahanya cuma kecil, tapi ternyata nilai peredaran usahanya atau omsetnya penjualannya satu hari 50 juta. Berarti kan harus bayar pajak dong. Nah ini mungkin yang perlu diedukasi, bukan kaitan tempat, tapi peredaran usaha dari usaha tersebut. Sudah sampai batasan mana? Apa sudah melebihi dari yang ditetapkan Perda, berarti dikenakan dong pajaknya dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai wajib pajak. Ini agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Kan ada TikTok nih. Kadang-kadang ada orang yang nge-spill, nge-review tempat kuliner gitu. Viral dan rame dikunjungin. Kadang-kadang kan bayarnya nggak pakai struk tuh, bayarnya langsung kan. Nah, ini bisa kali jadi tempat menjadi alat untuk dipakai sama pemeriksa pajak, petugas pajak untuk mengunjungin, wah ini rame nih. Harusnya diberi edukasi, harusnya sudah bisa dikenakan pajak, kasihkan struk. Nah itu jadi sebenarnya Bang Roy, ketika suatu usaha itu setelah ramai, itu sebenarnya pasti sudah jadi pengawatan Fiskus tuh, pemungut pajak bahwa oh ini sudah ramai nih. Nah, kalau dia tetapkan 50.000 terus tanpa struk, nah Fiskus ini bisa menelah ke dalam. Nah, harusnya itu daripada dia repot di kemudian hari, harusnya ditetapkan melalui struk yang dicetak bahwa pajaknya 10%. Nah, dikenakan lah jadi total sekian. Itu memudahkan pemeriksaan. Kalau dia nanti tidak menetapkan pajaknya, Fiskus bisa ngambil keuntungannya. Dianggap itu mengganggu keuntungan dari pemilik usaha. Padahal kan tidak, karena pajak tadi prinsipnya sifatnya memaksa, Bang Roy. Seru ya bayar pajak ini ya. Sebenarnya kalau kita bayar pajak ini, pajak buat apa sih Bang? Tapi sebelum itu kita break dulu setelah iklan yang satu nih. Kami kembali lagi. Tadi kita singgung apa manfaat bagi masyarakat dengan membayar pajak. Nah, ini kita perlu telah lagi definisi dari pajak dan retribusi. Jadi pungutan daerah itu pajak dan retribusi. Kalau pajak itu sifatnya memaksa. Dan balas jasanya tidak langsung, Bang Roy. Jadi misalnya kita bayar pajak, kita tidak pernah manfaat langsung. Kenapa? Manfaat langsungnya nanti untuk dari sisi pembangunan jalan, pembangunan puskesmas, pembangunan rumah sakit gitu. Kalau retribusi itu
kita membayar dan mendapatkan balas jasa langsung. Contoh apa? Retribusi pelayanan kesehatan. Ya. Kita bayar, kita dapat jasa layanan kesehatan. Langsung dapat. Sampah juga ya. Pelayanan kebersihan. Ya. Kita bayar, sampah di depan rumah langsung diangkut. Nah, itu Ya. contoh perbedaan pajak dan retribusi. Jadi kalau kita menganalisa lebih dalam, pajak itu manfaat tidak langsung. Ya. Nah, ketika tidak langsung, kadang-kadang ada masa yang bias, kemudian bias tersebut lebih ditonjolkan dari manfaat pajak itu sendiri. Padahal pajak ini Bang Roy, itu salah satu indikator utama untuk melihat kemandirian fiskal dari pemerintah daerah. Oke. Kalau dalam APBD itu selain pajak asli daerah, ada juga yang transfer dari pusat gitu ya? Ya, jadi dari struktur pendapatan daerah, itu ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer. Iya. Nah, transfer itulah dari sisi dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Nah, kalau dari pendapatan asli daerah antara lain pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka daerah tersebut kemandirian fiskalnya semakin tinggi juga. Oke. Nah, dari Direktur Pendapatan Daerah nih Bang, kira-kira langkah apa yang dilakukan agar masyarakat kita ini, terutama juga pemerintah daerah, segera terupdate itu informasinya terkait perubahan-perubahan seputar perpajakan daerah ini? Apa yang dilakukan? Ya, jadi Bang Roy, di Undang-Undang 1 2002 ini ada masa transisi bahwa perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang 28 2009 itu masih tetap berlaku sampai dengan 5 Januari 2024. Jadi masa dari 2024 ke sekarang kita lebih kepada mengasistensi pendampingan penyusunan regulasi pasca berlakunya Undang-Undang 1. Selain juga kita melakukan evaluasi atas perda pajak retribusi, kita juga melakukan asistensi dari penyusunan peraturan kepala daerah masing-masing untuk menindaklanjuti perda yang telah ditetapkan di daerah masing-masing. Gitu ya. Nah, ada juga dulu pernah saya lihat tuh kayak spanduk kayak seperti sanksi sosial. WP ini belum membayar pajak. Nah, tapi saya belum pernah lihat kalau ada tempat wisata yang sudah rajin bayar pajak dikasih apresiasi lewat plang gitu atau apa gitu. Itu bagian dari edukasi nggak sih? Ya, itu bagian dari edukasi Bang Roy. Jadi pilihannya ketika seorang pelaku usaha itu taat bayar pajak, biasanya dikasih apresiasi dalam malam penganugerahan wajib pajak daerah. Malam. Biasanya mungkin dikasih sertifikat begitu. Oke. Tapi kalau untuk orang yang tidak bayar pajak itu biasanya diberikan sanksi sosial. Padahal Bang Roy, kalau kita lihat di analisa di dalam PP 3523 kemudian Undang-Undang 1 2022 itu bisa sampai sanksi penyitaan aset dari wajib pajak. Itu dimungkinkan. Disita asetnya disita, itu. ya? Kalau yang bersangkutan tidak bayar pajak. Karena tadi karakter pajak adalah memaksa. Oke. Memaksa Padahal wajib ya pajak kalau untuk mau bayar pajak itu udah banyak kanal atau media lewat supermarket, lewat aplikasi-aplikasi. Kadang-kadang Pemda pada punya aplikasi juga kan. Iya. Tapi masih tetap aja nggak patuh ya. Kepatuhan ini kan juga memang kita harus memperhatikan memang pelaku usaha dan kemampuan membayar tadi. Nah, makanya kita juga tidak boleh menutup mata bahwa keringanan, kemudian mungkin proses angsuran atau pembayaran pajak itu angsur boleh lah Bang Roy. Angsur Angsur boleh. boleh. Nah, itu jadi opsi bagi Fiskus untuk melakukan edukasi agar wajib pajak itu tetap patuh. Tadi kanal-kanal sudah banyak, kanal digital. Sekarang aja saya jarang bawa uang cash Bang Roy. Bawa HP aja. Curious ya gitu kan. Kemudian selesai nggak bayar lagi kan begitu. Nah, ini satu pertanyaan lagi sebelum menutup acara podcast kita ini. Dari Direktorat Pendapatan ini kira-kira ada himbauan nggak buat teman-teman di daerah dan masyarakat terkait perpajakan ini? Silakan. Baik, Sobat Kuda, mungkin kita perlu sama-sama memahami regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan seluruh beban pungutan, persentasenya, tarif pajaknya itu sudah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi kalau mau lihat persentasenya, silahkan kita sama-sama memahami dan membaca ketika kita punya usaha atau kita melakukan kegiatan tertentu yang ternyata objek pajak adalah kewenangan pemerintah kabupaten kota atau kewenangan provinsi, itu kita bisa lihat apa ruang gerak kita dalam melakukan berusaha. Jadi kita sama-sama nih Bang Roy untuk memahami regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terima kasih Bang Dewa sudah hadir di studio Keuda Podcast ini. Sobat Keuda, kita sudah di penghujung acara. Demikian bincang-bincang kita bersama Bang Dewa seputar pajak daerah.
Sukses selalu dengan harapan-harapan himbauan yang tadi disampaikan. Siap. Semoga pemerintah daerah dan masyarakat patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Burung kenari, burung jalak, indah bersama, menari-nari. Terima kasih pahlawan pajak telah bersama membangun negeri. Mantap. Nantikan podcast Keuangan Daerah pada waktu yang mendatang. Jangan lupa like dan komen media sosial Ditjen Bina Keuangan Daerah. Sampai jumpa. Salam. Dadah.